Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to mathematics lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang volume. Teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Semoga sudah siap ya. So, today we learn about volume of liquid in cubic centimeters and cubic meters. Jadi hari ini kita akan belajar tentang volume dari cairan dalam satuan sentimeter kubik dan meter kubik. But before we continue our lesson, let's pray together by saying basmalah and doa before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Okay, before we continue our lesson, now let's review again what we have learned last week. Sebelum kita lanjutkan tentang volume dari cairan, kita akan ulangi sedikit tentang menghitung volume dari kubus dan balok. Oke, kemarin teman-teman sudah menghitung volume dari balok. Kita tahu bahwa volume balok dapat kita hitung dengan mencari perkalian panjangnya dikalikan lebarnya dan dikali tingginya. Sedangkan untuk menghitung volume dari kubus, kita dapat mengalikan sisinya dikali sisi dikali sisi. Sekarang, mari kita coba contoh soalnya. Dimulai dari yang paling atas. Oke, di sini ada sebuah balok. Jadi, ini adalah sebuah balok atau kuboid. Kita tahu bahwa kuboid memiliki panjang atau length, lebar atau breadth, dan tinggi atau height. Berarti kita cari terlebih dahulu yang mana panjangnya, yang mana lebarnya, dan yang mana tingginya. Panjangnya diketahui di sini adalah 15 meters. Dan tingginya juga sudah diketahui 8 meters. Lalu bagaimana dengan lebarnya? Nah, di sini ada tanda seperti ini. Berarti sisi dari balok yang ini memiliki panjang yang sama. Maka tingginya akan sama seperti lebarnya. Sehingga lebarnya ini juga 8 meter. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita hitung volumenya. Maka, volume dari sebuah balok, yaitu length atau panjangnya, dikalikan dengan breadth atau lebarnya, dikalikan dengan height atau tingginya. Maka, panjangnya tadi sudah kita ketahui adalah 15 meter. Kemudian, lebarnya diketahui adalah 8 meter, and tingginya diketahui juga 8 meter. Maka tinggal kita kalikan. Yang pertama, 15 dikali 8. 15 dikali 8 adalah seperti ini. Kita kalikan 8 dikali 5 adalah 40. 8 dikali 1, 8 ditambah 4 itu 12. Maka hasilnya 120. 120 kemudian dikalikan lagi dengan angka 8. Bisa kita hitung dengan seperti ini. 12 dikali 8. Kita kalikan 8 dikali 2 adalah 16. Kemudian simpan 1. 8 dikali 1, 8 ditambah 1, 9. Maka hasilnya 96. Jangan lupa tadi
sebenarnya dia adalah 120. Maka hasil perkaliannya adalah 960 atau 960. Satuannya adalah meter. Maka 960 cubic meters. Inilah untuk volume dari balok. Lalu bagaimana dengan kubus? Nah, kemarin kita tahu bahwa seluruh panjang rusuk dari kubus adalah sama. Di sini diketahui rusuk atau sisinya yaitu 6 cm. Maka untuk menghitung volumenya, kita tinggal mengalihkan sisinya atau rusuknya dikali sisi, dikali sisi. Sehingga kita kalikan 6 dikali 6 dikali 6. Maka kita hitung 6 dikali 6 adalah 36. 36 kita kalikan dengan angka 6. Maka kita kalikan 6 dikali 6 itu 36. 3-nya disimpan. 6 dikali 3 itu 18 ditambah 3 itu 21. Maka volume dari kubus ini adalah 216. Lihat satuannya cm, berarti cubic centimeter. Oke, inilah cara menghitung volume dari kubus dan balok. Now, let's continue to volume of liquid in cubic centimeters and cubic meters. Seperti yang teman-teman tahu, biasanya volume dari cairan itu memiliki satuan mililiter atau liter. Kira-kira ada hubungannya nggak ya antara volume dengan satuan liter dengan satuan centimeter kubik? Setelah slide yang satu ini, teman-teman akan menonton sebuah video untuk menjawab kira-kira 1 liter itu berapa centimeter kubik ya? Dan 1 mililiter itu berapa centimeter kubik? Jadi, pada video itu akan ada cairan yang memiliki volume 1 liter atau 1000 ml yang akan dimasukkan ke dalam sebuah bangun berbentuk kubus dengan seluruh panjang sisi 10 cm. Nah, teman-teman perhatikan dengan baik ya. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana 1 liter cairan dimasukkan ke dalam kubus yang memiliki panjang sisi 10 cm. Berarti, jika kita hitung volume dari kubus ini, maka 10 cm dikalikan dengan 10 cm dikalikan dengan 10 cm. Maka, sebenarnya volume dari kubus ini adalah 1000
cm kubik atau 1000 cubic centimeters. Secara tidak langsung, kapasitas dari kubus ini adalah 1000 cm kubik. Ketika 1 liter cairan tadi atau 1000 ml cairan tadi dimasukkan ke dalam kubus yang volumenya 1000 cm kubik, ternyata semuanya tertampung dan tidak ada yang tumpah. Sehingga di sini kita tahu bahwa 1 liter cairan tadi itu nilainya sama seperti 1000 cm kubik. Atau 1 ml itu nilainya sama seperti 1 cm kubik. Dari mana satunya, Miss? Tadi kita tahu 1 liter itu adalah 1000 ml. Jadi 1000 ml sama dengan 1000 cm kubik. Jika kita coret semua nolnya, baik yang kanan maupun yang kiri, maka yang tersisa adalah 1 ml sama seperti 1 cm kubik. Jadi, inilah kesimpulan dari eksperimen tadi. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Tadi kita tahu bahwa 1 ml sama dengan 1 cm kubik atau 1 cubic centimeter. Sehingga jika kita punya 4 ml, maka itu sama seperti 4 cm kubik. 27 cm kubik sama seperti 27 ml. 125 ml maka sama seperti 125 cm kubik. Begitu juga 308 cm kubik sama seperti 308 ml. Lalu bagaimana jika 4 liter 19 mili? Itu berapa cm kubik? Oke, tadi kita tahu 1 liter itu adalah 1000 ml. Maka ini sama seperti 4 dikali 1000 mili, kemudian ditambah dengan 19 ml. Oke, berarti berapa hasilnya? Ya, berarti di sini 4000 ditambah 19. Jadi 4000 ditambah 19 adalah 4019 ml. Maka 4019 ml sama seperti ya 4019 cm kubik. Nah, inilah contoh dari konversi dari mililiter ke cm kubik. Sekarang, mari kita lihat contoh soal ceritanya. Find the volume of water in the rectangular tank. Give your answer in milliliters. Kita diminta untuk menjawab dalam bentuk mililiter. Di sini ada rectangular tank. Rectangular tank atau sebuah bangun persegi panjang berarti di sini adalah sebuah balok atau kuboid. Oke, dari kuboid kita tahu dia akan memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Di sini semuanya sudah diketahui. Panjangnya 22 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 7 cm. Sehingga untuk menghitung volume air atau the volume of water in the tank, kita tinggal kalikan panjang, lebar, dan tinggi airnya. Oke, panjangnya adalah 22 cm. Dikali lebarnya 15 cm, dikali tingginya adalah 7 cm.
Sehingga diperoleh volume dari airnya adalah 2,310 cubic centimeters. Tapi kita diminta untuk menjawab pertanyaannya dalam bentuk mililiter. Jadi, ubahlah 2.310 cm kubik menjadi mililiter. Maka sama saja. 2.310 cm kubik same as 2.310 milliliter. Jadi, the volume of water in the tank is 2.310 milliliter. Nah, sampai sini teman-teman dapat mengerti ya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh soal ceritanya. A rectangular tank measuring 30 cm by 16 cm by 23 cm is partially filled with water as shown. Jadi di sini ada sebuah tabung berbentuk balok, gitu ya, karena dia rectangular tank, maka dia berbentuk balok yang memiliki panjang 30 cm, lebarnya 16, dan tingginya 23 cm. Tapi, seluruh bagian balok ini tidak terisi air, yang terisi adalah partial atau setengahnya. Nah, di sini diketahui tinggi airnya adalah 12 cm. Pertanyaan pertamanya yaitu, what is the volume of the water in the tank? Berapa volume dari air yang ada di dalam tanknya? Maka, kita cari panjang, lebar, dan tinggi airnya. So, the volume of water is, panjangnya adalah 30 cm, multiply by 16 cm, dan tinggi airnya adalah 12 cm. Jadi, kita akan dapatkan 5.760 cubic centimeters. Inilah volume dari airnya. Tapi ada pertanyaan kedua. How much more water is needed to fill the tank completely? Berapa banyak air lagi yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh tanknya? Berarti kita harus cari penambahan airnya berapa banyak. Oke, kita bisa hitung dengan menghitung terlebih dahulu volume tanknya atau volume dari ruang ini. Nah, berarti kita hitung volume tanknya 30 panjangnya dikali lebarnya yaitu 16 dikali tinggi tabungnya atau tanknya. Nah, tinggi tanknya adalah 23 cm, yaitu 11.040 cm kubik. Berarti jumlah air yang dibutuhkan untuk memenuhi tanknya tinggal kita kurangi, yaitu volume tanknya 11.040 cm kubik dikurangi volume air yang sudah ada, yaitu 5.760. Sehingga kita akan memperoleh volume air yang dibutuhkan, yaitu 5.280 cm kubik. Inilah contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, yaitu in front of Mr. Smith's house is a rectangular swimming pool measuring 8.5 meter by 6 meters by 2.5 meters. What is the capacity of the swimming pool? Oke, jadi di depan rumahnya Bapak Smith terdapat sebuah kolam renang yang berbentuk rektanguler. Nah, seperti ini kira-kira gambarnya. Berarti jika kita lihat, ini adalah sebuah kuboid. Yang ditanya adalah capacity of the swimming pool.
Capacity itu sama seperti volume dari bangunnya. Maka untuk menghitung capacity of the swimming pool, tinggal kita kalikan seluruh ukuran dari kolam renangnya, yaitu panjangnya dikali lebarnya dikali tingginya. Berarti 8.5 meters multiply by 6 meters multiply by 2.5 meters. Sehingga nantinya kita akan peroleh 127.5 cubic meters. Inilah kapasiti dari kolam renangnya. Contoh selanjutnya, a rectangular tank measuring 36 cm by 28 cm by 20 cm was half filled with water. Jadi, sebuah tank yang berbentuk rektanguler atau kuboid gitu ya. Ukurannya 36 dikali 28 dikali 20 cm. Tapi dia hanya terisi setengah air. All the water in the tank was poured into identical empty glasses. Jadi, seluruh air di dalam tank ini akan dituang ke dalam gelas kosong yang ukurannya identik atau sama. Each glass then had 120 cubic centimeters of water. Setiap gelasnya dapat menampung 120 cm kubik air. Pertanyaannya, how many glasses were filled with water from the tank? Berapa banyak gelas yang bisa diisi air dari tanknya? Nah, inilah yang akan kita cari. Oke, berarti tadi ada sebuah tank yang setengah bagiannya terisi oleh air. Kemudian airnya ini akan dituang ke dalam gelas yang berukuran 120 cm kubik. Pertanyaannya, berapa banyak gelas yang bisa diisi oleh airnya? Maka kita hitung terlebih dahulu volume air yang ada di tanknya, yaitu dengan mengalikan panjangnya, yaitu 36 dikali lebarnya, yaitu 28, dan tingginya, yaitu 20. Tapi, jangan lupa, tadi airnya hanya memenuhi setengah bagian dari tanknya. Maka, kita kalikan dengan setengah. Jadi, hasilnya nanti adalah 10.080 cm kubik. Nah, untuk mendapatkan berapa banyak gelas yang bisa mendapatkan airnya, maka kita bagi volume dari airnya 10.080 cm kubik dibagi volume setiap gelas, yaitu 120. Maka kita akan peroleh 84 gelas. So, the number of glasses filled with water is 84. Inilah contoh dari soal cerita. Okay, grade 5, thank you for watching this video. This is the end of our lesson. Now, please finish your workbook, pages 151, also 153. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Okay, now let's finish the class with Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.